Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek kami yaitu analisis absensi pegawai berbasis website. Perkenalkan di sini anggota tim presentasi kami yaitu yang pertama ada Richard Wiryadinata, Muhammad Rafi, Dewangga Aditya, dan juga saya Haikal Arfiansyah. Pengenalan website. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat mempengaruhi peradaban saat ini, yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan di dalam suatu organisasi dapat diselesaikan secara cepat, akurat, dan efisien. Website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan sesuai dengan kepentingan atau keinginan yang membuatnya. Tujuan utama dalam pembuatan website adalah menyebarkan informasi. Oleh karena itu, sebuah website harus bisa diakses oleh semua pengguna ataupun pengguna yang dituju. Karena peranan website sangat penting, maka dalam membangun sebuah website harus memperhatikan beberapa faktor yaitu usability, user experience, dan user interface. Web usability. Web usability adalah satu faktor yang penting dalam mengembangkan sebuah web. Pengembang harus memahami prinsip-prinsip usability sebelum mengimplementasikannya pada sebuah web yang ingin dia bangun atau ia kembangkan. Berikutnya ada usability. Usability sendiri ada 5 komponen. Komponen yang pertama itu ada learnability. Learnability menjelaskan tingkat kemudahan pengguna untuk memenuhi tas-tas dasar ketika pertama kali mereka melihat atau menggunakan hasil perancangannya. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi menjelaskan tingkat kecepatan pengguna dalam menyelesaikan task-task setelah mereka mempelajari hasil perancangan. Yang ketiga ada memorability. Memorability menjelaskan tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan rancangan dengan baik setelah beberapa lama tidak menggunakannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Halo, perkenalkan nama saya Richard Wiryadinata. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Masuk ke usability dan komponen yang keempat ada error, yaitu menjelaskan jumlah error yang dilakukan oleh pengguna, tingkat kejengkelan terhadap error, dan cara memperbaikinya. Masuk ke 5, satisfaction. Satisfaction menjelaskan tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan perancangan. Profil website. Berikut adalah fitur atau menu apa saja yang ada di halaman admin. Yang pertama, ada menu data pegawai. Yang kedua, ada menu tambah pegawai. Yang ketiga, ada menu absensi pegawai. Yang keempat, ada download absensi. Kelima, ada pengaturan absensi. Yang keenam, melihat dan menghapus data karyawan. Lalu berikut adalah fitur atau menu apa saja yang ada di halaman pegawai. Yang pertama ada menu absensi, kedua ada info karyawan, ketiga ada riwayat absensi. Masuk ke user interface. Antarmuka pemakai adalah bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Berikut adalah karakteristik dari desain antarmuka. Yang pertama, ada standarisasi, yaitu adalah keseragaman sifat-sifat antarmuka pemakai pada aplikasi yang berbeda. Yang kedua, ada integrasi, yaitu keterpaduan antara paket aplikasi dan software tools. Yang ketiga, ada konsistensi, yaitu keseragaman dalam suatu program aplikasi. Yang keempat, ada portabilitas, yaitu dimungkinkannya data konversi pada berbagai hardware dan software.
Masuk ke tampilan interface website absensi pegawai. Di sini untuk analisisnya kita ada nama dan logo. Nama dan logo dari PT Jaya Utama sudah cukup simpel dan mudah diingat. Dengan perpaduan logo yang kekinian membuat masyarakat dapat lebih mudah mengenali nama tersebut. Masuk ke analisis tampilan grafis. Pertama kali masuk ke website absensi pegawai, kalian akan disuguhkan dengan tampilan yang menarik dan simple dengan tema putih hitam. Pada terdapat ikon-ikon menu sebagai pelengkap dan juga memudahkan user untuk lebih memahaminya. Ini adalah contoh dari halaman utama dari admin. Di sini ada dashboard, ada menu data pegawai di sebelah kiri, tambah pegawai, absensi pegawai, download absensi, pengaturan pegawai, dan menu keluar. Oke. Dan juga di sini ada informasi dari PT Jaya Utama. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Aditya Gunawan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu hasil analisis absensi pegawai berbasis website. Oke. Kita langsung saja. Ini adalah tampilan sistem menunya, menu utamanya. Yaitu dalam menu utama tidak pernah lepas dari sebuah sistem atau program, baik program desktop maupun program online. Sistem menu berguna untuk memudahkan user untuk berkomunikasi dengan program. User bisa memberikan perintah hanya dengan menekan atau mengklik sebuah menu. Jadi contoh misalkan ini untuk tampilan menunya, di dalamnya ini ada beranda, lalu ada data pegawai juga. Di sini ada tambah pegawai, absensi pegawai, ada download absensi juga. Jadi untuk merekap atau melihat dalam seminggu atau sebulan apakah teman-teman absen atau tidak, jadi bisa lihat di sini, bisa di-download. Dalam bentuk file apa aja, ada Word, ada Excel, ada PDF juga. Dan di sini juga ada pengaturan absensinya. Dan jika selesai, boleh langsung keluar aja di logout, bisa juga. Untuk selanjutnya kita ada icon simbol. Nah, ini adalah icon-iconnya. Ada beranda, ada data pegawainya, ada plus adalah untuk tambah, ada tambah absensi pegawai, ada icon downloadnya juga, ada kunci gini untuk mengatur absensinya. Lalu di sini juga ada icon untuk Gmail dan nomor teleponnya. Icon simbol juga merupakan sebuah bagian terpenting dari sebuah program dan website ya, tentu saja. Icon ini berguna untuk membantu user memahami suatu menu atau konten dalam suatu web. Misalnya, absensi pegawai terdapat icon surat, menunjukkan alamat email, icon telepon yang di bawah ini menunjukkan sebagai untuk menunjukkan informasi nomor telepon dan lain-lain. Dan selanjutnya antarmuka berbasis interaksi grafis. Oke, dialog berbentuk suatu informasi atau pesan pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktivitas. Maksudnya seperti kotak dialog tadi kan ada, tombol-tombolnya juga sudah ada list box-nya juga atau combo box juga ada. Combo box juga ada, terus ada scroll dan lain-lain. Yang perintah dari suatu web didesain secara grafis yang mudah dipahami oleh pengguna atau pegawainya sendiri. Oke, nextnya adalah ada tombol tekan. Tombol tekan banyak terdapat tombol tekan pada bagian program ini. Berbeda dengan program-program desktop yang menggunakan tombol tekan bergaya 3 dimensi. Namun pada web tombol tekan biasanya menggunakan highlight atau hover pada tombol tekanan yang punya link aktif.
Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita klik data pegawai, jadi kita hanya sekali aja tekan aja langsung masuk ke bagian data pegawai bagian dalamnya. Jadi nggak usah pakai, kan ada itu yang 3 dimensi. Jadi sekali klik langsung muncul atau cuma berbayang aja. Oke, next. Di sini ada data picker. Data picker merupakan sebuah pop-up kalender yang digunakan untuk menginput tanggal, bulan, dan tahun secara keseluruhan melalui sebuah text box. Jadi di dalam tabel pegawai ini ada text box-nya ya. Jadi misalkan kalian absen di tanggal 17. Jadi kalian harus mencet dulu tanggal 17, lalu melakukan absensi, baru ke input datanya ke filenya admin. Oke. Untuk selanjutnya juga kita ada combo box. Pada web ini bisa kalian lihat pada menu divisi, ada IT, marketing, HRD, analisis, kredit, dan lain-lain. Apabila diklik, dia akan drop atau akan muncul ya pilihan seperti gambar di sini. 101, 102 untuk kode divisinya. Jadi ada HRD, ada analisis kredit, ini untuk di bagian-bagian divisinya ya. Jadi kalian bisa pilih aja, misalkan kalian absen bagian IT, berarti kalian pencet aja bagian IT-nya. Atau marketing juga bisa, bagian marketingnya. Tinggal dipilih aja. Sangat mudah, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Muhammad Raffi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dengan NIM 111900123 akan melanjutkan presentasi dari Dewangga Aditya Gunawan. Materi selanjutnya yaitu combo box. Pada web ini kita bisa lihat pada menu divisi. Di dalamnya terdapat menu IT, marketing, HRD, analis kredit, dan lain-lain. Apabila diklik, dia akan drop dan muncul pilihan seperti gambar berikut. Jadi seperti inilah tampilan jika dipencet, maka dia akan menampilkan daftar seperti ini. Ya, next. Program kita menggunakan metode user friendly, di mana program ini sudah sangat bagus, simple, dan mudah dimengerti. Atau yang bisa kita sebut user friendly di dalam artian bersahabat dalam pengguna. Selain itu, program kami cepat dan tepat. Program ini didesain sedemikian rupa untuk bisa mencari data pegawai serta absensi pegawai secara cepat dan tepat, sesuai yang diinginkan para karyawan. Kesimpulan, desain interface dalam sebuah website sangat penting sebagai media interaksi manusia sebagai user dan komputer. User akan merasa digunakan dengan adanya menu-menu, gambar, dan juga tombol-tombol yang ada dalam sebuah website. Desain interface harusnya menarik, interaktif, dan yang pasti user-friendly, agar user merasa mudah dan nyaman untuk mengakses website tersebut. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.